Nah, nanti efeknya gimana saat penjilitan? Debunya itu sampai keluar. Terus kalau misalkan pekerjaannya udah lumayan banyak, itu mending beli yang otomatis ya. Asalkan settingannya pas, dia nggak mungkin sampai rontok. Welcome to Maxi Pro Indonesia. Wah, seru banget nih, kita jumpa lagi di segmen Discuss with Teknisi. Tapi sebelum itu aku mau tanya nih ke Maxivers semuanya. Kalian pernah nggak sih ngalamin hasil jilitan buku kalian itu suka rontok apalagi waktu dibuka lebar? Nah, kira-kira kenapa ya? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita bahas ke ahlinya. Halo, selamat datang kembali Mas Lutfi. Ya. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Kabarnya alhamdulillah hari ini sehat selalu ya, meskipun cuacanya lagi panas hujan, tetapi ya tetap harus semangat ya Mas Lutfi. Harus tetap 45. Oke, siap. Pastinya Maxivers yang nonton video kita ini juga bersemangat ya Mas Lutfi. Tentunya harus semangat. Terus. Tentu mereka kayak penasaran ini bakal bahas apa lagi nih ya Mas Lutfi dengan Mbak Anissa, mau bahas apa lagi. Terus abis itu tentunya yang kita bahas ini pasti makin oke nggak sih Mas Lutfi pembahasannya? Tentunya makin oke ya, karena kita nanti mau bahas secara detail tentunya. Oh, secara detail, secara mendalam. Jadi buat Maxivers semua ini jadi tahu. Tadi saya udah opening nih Mas Lutfi. Ada banyak ya kendala ketika penjualan buku tuh kayak dibuka gampang rontok dan sebagainya. Tapi sebelum kita membahas ke situ, kita mau mulai dulu dengan menjawab keresahan atau keluh kesah dari Maxivers yang ingin memulai bisnis di bidang percetakan Mas Lutfi. Kan saat ini banyak banget nih pengusaha-pengusaha yang ingin memulai di bisnis percetakan tapi masih bingung atau masih awam dengan macam teknik penjilitan buku Mas Lutfi. Nah, memang teknik penjilitan buku itu ada apa aja sih Mas Lutfi? Di penjilitan buku itu yang pertama ada jilid spiral. Biasanya kalau buat ini standing calendar ya, itu biasanya kita pakainya jilid spiral pakai kawat gitu. Kemudian buklet. Nah, buklet itu staples ya, staples terus dilipat bagian tengahnya. Terus yang terakhir itu ada jilid lem. Dari macam-macam jenis penjilitan itu ada fungsinya masing-masing. Cuman sekarang yang paling populer itu jilidnya jilid lem karena lebih simpel dan hasilnya tentu saja lebih rapi. Oh, banyak juga ya Mas Lutfi teknik penjilitan buku itu. Ya. Tapi yang saya masih penasaran atau saya masih bingung nih, belum tahu ya Maxivers. Memang jilid lem itu ada lagi pembagiannya atau kayak gimana Mas Lutfi? Jadi untuk pembuatan jilid lem ya, itu kalau ada dua cara sih ya. Itu yang pertama pakai cara manual, yang kedua udah otomatis pakai mesin, maksudnya pakai mesin kan. Kalau yang pakai manual itu kebanyakan yang saya temui itu dari isi buku nih, kertas dari itu bukan mau berapa lembar, ketebalan berapa senti ya, itu pasti dicacah pakai cutter biasanya. Yang saya lihat orang-orang, kemudian di staples biar nggak rontok. Nah, kemudian dilem lagi pada bagian punggungnya. Setelah itu ditempel cover. Jadi sebenarnya kekuatan dari jilidnya itu dari staples. Nah, lem bagian punggung itu hanya untuk nempelkan si covernya. Terus kalau pakai cara yang sekarang ya pakai mesin itu kita nggak perlu staples. Jadi dari isi buku itu langsung dicacah pakai mesin ya. Tujuannya dicacah itu supaya ini ya Mbak, supaya lemnya itu lebih meresap ke dalam kertasnya. Karena kalau kertas dicacah gitu kan ada pori-pori itu. Nah, itu yang lemnya nanti masuk ke dalam situ supaya lebih kuat. Nah, itu dilem punggungnya, dicacah terus dilem, langsung ditempel covernya sambil dipres gitu ya. Jadi kita nggak perlu staples karena penjilid lem itu juga udah bagus dan hasilnya rapi. Oke. Jadi kalau misalnya Maxivers ini buka usaha percetakan di area kampus gitu Mas Lutfi ya, mungkin paling sering tuh nerima penjilitan kayak novel atau skripsi yang tebel itu Mas Lutfi. Nah, biasanya itu menggunakan teknik jilid lem yang apa Mas Lutfi? Biasanya pakai jilid lem panas. Jilid lem panas. Nah, karena gimana ya? Dari prosesnya juga terbilang cepat ya, dan juga hasilnya rapi. Nah,
itu bisa juga sampai ketebalan 5 cm. Jadi meskipun skripsinya banyak nih, tebel ya, itu bisa sampai ketebalan 5 cm, itu masih mumpuni kalau kita menggunakan jilid lem panas. Oke, jadi pakai mesin jilid lem panas. Kalau di Maxi Pro sendiri itu mesinnya apa namanya, Mas Lutfi? Kalau di Maxi Pro itu ada yang namanya mesin glue binding. Nah, mesin glue binding itu mesin untuk menjilid lem panas. Nah, itu juga ada macam-macam tipe ya, tentunya dari yang kecil sampai yang besar sampai yang full otomatis tuh di Maxi Pro ada ya. Ada berbagai macam tipe juga. Oke Mas Lutfi, kalau dibandingkan nih Mas Lutfi ya, hasil jilid lem yang manual yang biasa tadi dengan hasil jilid lem panas menggunakan mesin glue binding ini, Mas Lutfi, seperti apa? Yang pertama, prosesnya lebih cepat ya, karena kita menggunakan mesin, tentunya itu prosesnya pasti lebih cepat. Terus yang kedua, hasilnya juga lebih rapi. Nah, karena kenapa? Kalau kita pakai mesin itu lebih stabil ya, tentunya karena setiap jalan mesin itu pasti kan sama. Nah, mungkin ada beberapa yang NG mungkin, maka sangat jarang. Nah, terus ini untuk cacahnya sendiri itu lebih rapi dan juga maksimal aja hasilnya. Terus kalau misalkan saat dilem, nah itu nggak cuma bagian punggung aja yang dilem, jadi bagian samping itu juga dilem. Nah, itu nanti menentukan kualitas, dan itu rahasianya kenapa kok jilid lem itu jarang ada yang dibuka lebar itu sampai lepas. Nah, itu jarang terjadi karena kenapa? Yang pertama, kita bisa setting ketebalan lemnya. Jadi kalau semakin tebal bukunya, itu lemnya juga perlu kita tambahin lagi gitu. Maksudnya lebih tebal, maksudnya lemnya lebih tebal. Dan juga bagian samping ya, bagian lem samping itu berfungsi untuk mengunci supaya kenapa saat kita buka itu nggak gampang patah untuk binding punggungnya itu. Nah, pernah juga nih Mas Lutfi, nggak hanya saya, mungkin Maxiver semua juga pernah ngalamin ketika dia buka buku ya, ketika dibuka bukunya lebar gini yang kata Mas Lutfi tadi, itu gampang rontok ya dalamnya. Selain dari katanya Mas Lutfi tadi kayak lemnya ya, lemnya itu ada faktor lain nggak yang mempengaruhi untuk hasil yang rontok itu tadi, Mas Lutfi? Oke, yang pertama itu bisa terjadi karena lemnya terlalu tipis. Yang kedua, cacahnya yang kurang dalam. Jadi pisau cacahnya itu saat mencacah isi bukunya itu kurang dalam. Soalnya kenapa? Kertas dicacah itu supaya lemnya kan masuk, jadi terkunci gitu, kertasnya terkunci gitu. Kalau cacah kurang dalam berarti kan pegangan kertasnya itu kalau lemnya itu cuma sedikit. Nah, maka dari itu kalau dibuka gampang rontok. Apalagi yang paling rentan itu kalau bindingnya sangat tebel. Nah, sekarang saya mau buktikan nih Mas Lutfi ya. Saya mau coba nih buka di salah satu buku. Yang dimaksud Mas Lutfi tadi kan hasilnya dibuka gini aman karena untuk tebal tipis lemnya sudah diatur sesuai dengan ketebalan bukunya juga ya Mas Lutfi ya. Nah, ada juga nih Mas Lutfi buku yang ketika kita buka itu bisa kayak apa ya, lebarnya bisa maksimal gini Mas Lutfi. Nah, supaya bisa bikin seperti ini tuh apa yang harus kita lakukan untuk tahapan-tahapan prosesnya Mas Lutfi? Ini saya pinjam dulu ya. Ya, boleh Mas Lutfi. Oke, yang pertama itu untuk hasil yang lebih maksimal. Di sini itu kelihatan ya. Di sini ada rel. Nah, kita relnya 4 kali di creasing di rel itu. Nah, 4 kali 1, 2, 3, 4. Nah, itu di rel dulu supaya lebih rapi hasilnya dan juga kualitas dari bindingnya tersebut. Nah, karena kenapa? Fungsi dari rel yang paling luar ini buat kuncian yang saya bilang tadi saat dipres lem sampingnya. Nah, jadi kalau misalkan ada lem sampingnya seperti ini, nah, dan di sini kalau ada rel, Mbak, kalau di sini ada rel, itu waktu kita tekuk gini, nah itu bagian sininya nggak akan lepas, nggak akan lepas. Jadi untuk lem punggungnya sendiri itu nggak kelihatan, nggak sampai rusak. Nah, tetap juga didukung dengan di mesin binding itu ada lem sampingnya. Jadi bagian sini tuh dilem, kemudian ditempel covernya. Nah, dan juga covernya ini di rel. Nah, jadi bener-bener maksimal tuh di sini. Di situ maksimal. Setelah dilem, ya setelah dilem, kemudian saat udah jadi buku dibuka gini, dia nggak rusak. Jadi untuk kualitas jauh lebih bagus.
fokus lebih maksimal ya Mas. Iya. Jadi selain kita setting untuk di tebal tipis lemnya, kemudian lem sampingnya, kita juga perlu perhatikan sebelum ke proses binding kita harus bikin rel dulu di covernya itu tadi ya Mas Lutfi. Kemudian ini saat naruh kertas nih, saat naruh kertas di isian buku, nah itu kalau bisa bener-bener diratain nih kertasnya supaya di sini nggak ada yang nggak ada yang lebih panjang, nggak ada yang lebih pendek, jadi lebih rata. Ya, betul. Rata, nah nanti saat dicacah itu bisa bener-bener bagus. Sebelah sini ada pori-pori gitu, ada garis-garis supaya lemnya ini masuk ke dalam sini. Nah itu nanti buat mengunci si kertasnya ini supaya kuat. Nah kayak gini. Nah terus kemudian kalau misalkan bukunya lebih tebel, nah itu lemnya ini yang ditebelin nih. Di sini kan ada lem dikit nih, sebelah sini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nanti kita zoom aja ya Maxivers di sini kameranya boleh. Jadi di sini tuh ada lem, ya kan? Ya lem kan di sini nih. Nah itu kalau misalkan bukunya lebih tebel, itu kalau bisa lemnya juga ditebelin lagi, biar hasilnya lebih maksimal gitu. Oke, siap. Oke Mas Lutfi, kalau untuk teknik jilid lem panas ini, untuk ketebalannya ini kita bisa bikin sampai berapa ya Mas Lutfi kalau menggunakan mesin? Kalau menggunakan mesin kita rata-rata 5 sampai 6 cm sih paling maksimal ya. Maksudnya kita ada yang 5 cm udah max, tapi kalau mau dipaksain lagi itu sebenarnya bisa sampai 6 cm ketebalannya. Jadi kayak gini, ini kan tebal banget nih. Oke, iya benar. Tapi gini Mas Lutfi, tadi kan di teknik jilid yang manual, yang masih dicacah manual itu supaya lebih kuat kan perlu di staples dan yang lain-lain. Nah ini kan misal nih Maxivers mau jilid buku tebal menggunakan mesin glue binding, perlu nggak di staples juga supaya lebih maksimal lagi atau kayak gimana? Ya itu nggak perlu. Nggak perlu ya Mas Lutfi? Karena untuk jilid lem panas itu tebel 5 cm, 6 cm, asalkan settingannya pas, dia nggak mungkin sampai rontok. Nah, maksudnya settingannya pas itu cacahnya pas nih. Kemudian dari lemnya, ketebalan lemnya juga harus pas gitu. Juga settingnya kan gampang, tinggal putar intinya aja, pengaturannya aja gitu. Oke, siap Mas Lutfi. Wah, perlu dicatat nih Maxivers supaya kalian nggak lupa. Jadi tadi saya dengar jawaban dari Mas Lutfi itu banyak sekali tipsnya. Kayak tadi pertama sebelum ke glue binding harus dikasih rel dulu ya covernya supaya nanti dibukanya juga bisa maksimal. Terus pengaturan tebal tipis lem sesuai tebal isi buku juga ya Mas Lutfi ya, disesuaikan aja supaya nanti hasilnya nggak rontok. Terus setelah dibinding ya, setelah dibinding jangan lupa dirapikan sisi-sisinya dengan cara dipotong sisir ya. Disisir gitu. Oke, siap Mas Lutfi. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai proses atau tahapan-tahapan supaya hasil penjilitan menggunakan mesin glue binding ini bisa maksimal. Nah, ini buat Maxivers semua Mas Lutfi, khususnya yang ingin menggunakan mesin glue binding. Pasti akan ada tantangan atau kendala umum yang akan dihadapi Mas Lutfi saat menggunakan mesin glue binding ini. Contohnya seperti apa dan cara mengatasinya seperti apa Mas Lutfi? Oke, yang pertama boleh saya pinjam ya? Pinjam lagi, boleh. Nah, jadi kalau yang pertama itu seringkali, jadi kita nggak ngerubah settingan apapun, tapi kok lemnya kopong. Nah, lem kopong itu penyebabnya yang pertama, emang lemnya habis di dalam. Nah, jadi di bak lem itu sebenarnya ada indikator dan juga kadang disampaikan juga sih sama teknisi saat bertugas instalasi itu juga dijelaskan. Jadi kalau minimal lemnya seberapa. Nah, itu kalau udah habis maksudnya saya kalau udah habis itu juga kopong hasilnya. Nah, maka dari itu hal pertama yang dilakukan operator itu jangan lupa tambahin lemnya. Nah, cuma jangan terlalu banyak, takutnya kan blueber kan terlalu banyak. Jadi kita perlu bersihin. Nah, kemudian di bagian klemnya tuh penjepit belakang. Nah, di penjepit belakang itu terkadang ada lem yang sampai tumpah ke situ. Nah, itu efek dari kalau kita terlalu banyak lemnya. Nah, kalau misalkan ditemukan ada bekas lem itu tolong dibersihin. Nah, soalnya nanti bisa mengganggu hasil binding bagian punggungnya sini. Itu nanti nggak bisa rata gini karena dia ada kotoran. Jadi bisa kayak apa ya, kasar gitu ya kalau kita pegang ini nggak rata. Terus kayak ada kayak gelembung-gelembung atau betul. kayak gitu, jadi kayak ganjel ada, gitu ya maksudnya. Kayak itu ganjel gitu. Karena kan lem panas itu kalau misalkan nggak kena panas pasti dia mengeras lagi. Ya gitu. Oke, sama yang kedua
itu kan kalau mesin glue binding itu kan kertasnya dicacah ya. Nah itu kan nanti menimbulkan adanya serbuk kertas. Nah sebenarnya di dalam mesinnya itu udah dilengkapi dengan vakumnya. Jadi setelah dicacah itu debu serbuk kertasnya tadi itu disedot ke penampungan. Nah penampungannya ini kadang suka penuh nih. Nah kalau penuh dibuang. Nah sekarang banyak saya temuin itu udah penuh, nggak sampai mampet nih. Dibiarin ya. Jadi kalau sampai mampet itu macet. Nah nanti efeknya gimana saat penjilitan debunya itu sampai keluar. Nah itu karena vakumnya yang pertama macet, yang kedua mati. Ya jadi jangan lupa untuk kotoran di bawahnya ini, kotoran cacahan tadi serbuk kertasnya itu jangan lupa dibuang nih. Setidaknya ya sebulan sekali dicek. Atau enggak paling amannya setelah penggunaan ya Mas Lutfi? Ya setelah penggunaan boleh, kalau misalnya kerjaannya frekuensi penggunanya itu banyak nih. Nah itu tiap sore gitu dicek. Nah udah penuh belum? Nah itu kan kalau misalkan udah penuh ya segera dibuang, soalnya beresiko sekali. Oke Maxivers, ayo dicatat lagi, jangan lupa tadi kalau misalnya saat mengisi lemnya jangan terlalu banyak, nanti takut meluber. Kalau misalnya di bagian area kerja mesin bindingnya itu ada sisa-sisa lem yang nempel, jangan lupa langsung dibersihkan, jangan sampai menggumpal, nanti bisa pengaruh ke hasil penjilitan juga. Terus tadi untuk sisa atau pembuangan cacahan kertas ini kalau bisa setelah penggunaan langsung dibersihkan, dibuang ya, jangan sampai menumpuk, nanti bisa menghambat proses kerja jilid berikutnya dan seterusnya. Seperti itu ya Mas Lutfi? Ya. Nah, sebelum kita akhiri Mas Lutfi, dari Mas Lutfi mungkin ada masukan atau informasi penting buat Maxivers semua yang ingin membeli mesin glue binding ini. Apa sih fitur penting yang harus diperhatikan saat memilih mesin glue binding, Mas? Yang pertama ukurannya. Jadi kita kerjaannya itu ukurannya berapa. Nah itu yang perlu diperhatikan. Misalkan nih mesin yang jilid kita ingin menjilid maksimal di 5 cm nih. Nah kita beli mesinnya itu yang bisa sampai 5 cm atau 6 cm. Nah jangan kita beli mesin yang 5 cm nih, tapi ternyata yang kita kerjakan itu lebih besar. Nah itu nanti jadi ini agak repot, kita udah beli mesin tapi nggak cocok. Nah kemudian yang perlu diperhatikan fitur-fitur yang lain seperti ada modul lem sampingnya atau tidak, karena ada beberapa mesin itu yang cuma lem punggung aja, nggak ada lem sampingnya. Terus kemudian untuk pencacahnya itu yang saya bilang tadi itu ada vakumnya nih, jadi disedot ada penampungannya. Nah, terus ada juga nih yang tipe tertinggi itu karena lemnya panas itu pasti berasap kan. Nah itu ada juga yang ada blowernya, jadi asap dari pemanasan lemnya itu nggak ke atas, melainkan dia dibuang ke ke bawah. Nah ke bawah ada cerobongnya lagi sih, maksudnya tinggal kita tambahin sendiri mau kita keluarin sekalian. Terus kalau misalkan pekerjaannya udah lumayan banyak, itu mending beli yang otomatis ya, karena kalau yang otomatis itu sebenarnya cuma membutuhkan satu operator sebenarnya bisa. Nah, yang penting ya memang agak balapan sama mesinnya gitu kan. Misalnya kita perlu naruh isian kertas, kemudian naruh covernya. Nah itu nanti mesin bisa jalan sendiri. Kemudian safety nih yang jangan dilupain ya. Jadi untuk safety dari seorang operator itu sendiri yang perlu diperhatiin. Apakah kelistrikannya bagus? Yang terakhir ketersediaan tempat. Soalnya ya semakin besar area yang kita butuhkan ya, spesifikasi mesinnya semakin besar, itu juga ukuran mesinnya kadang juga semakin besar. Nah jadi ketersediaan tempat itu perlu diperhatikan. Oh ya, satu lagi daya listriknya perlu kita perhatikan. Nah jadi mesin ini dayanya berapa watt sih? Nah itu kira-kira terlalu besar atau tidak. Nah itu yang perlu diperhatikan. Oke, terima kasih banyak loh Mas Lutfi atas informasinya. Buat Maxivers semua, ayo jangan lupa dicatat lagi yang terakhir, tips untuk memilih mesin glue binding yang sesuai dengan kebutuhan kalian tentunya. Wah seru banget kan Maxivers pembahasan kita kali ini mengenai mesin jilid lem panas. Jadi kalian semua udah makin paham kan? Ternyata banyak trik supaya hasil penjilitan bisa lebih maksimal. Kalau Maxivers semua lagi cari mesin glue binding yang awet, mudah dioperasikan, hasilnya maksimal, fiturnya lengkap, langsung cek aja website maxipro.co.id. Nggak perlu khawatir soal garansi, apalagi after salesnya.
pastinya sudah terjamin ya kan Mas Lutfi? Tentu saja. Untuk garansinya seperti apa nih Mas Lutfi? Untuk garansinya kita 1 tahun itu free service. Nah, jadi untuk perawatan mesinnya, kemudian kalau ada kendala itu bisa langsung menghubungi CS Maxi Pro, langsung minta rek teknisi. Nah, wah, terima kasih banyak ya Mas Lutfi, semoga sehat selalu, makin semangat, dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan buat Maxivers semua yang nonton video ini, terima kasih banyak, supaya kita makin semangat lagi untuk bikin konten berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya. Jangan lupa kalian untuk subscribe, like, comment, and share channel ini. See you next video. Saya Anissa. saya Lutfi. Maxi Pro, maximizing your profit. Bye bye.